Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran produk pastry dan bakery kelas 12 di semester pertama ini. Oke, setelah kemarin kita belajar mengenai materi soft roll, kali ini kita akan lanjut ke materi hard roll. Langsung. Nah, pengertiannya dulu. Untuk hard roll, pengertiannya yaitu roti yang memiliki susunan remah yang sangat padat dan keras. Nah, kalian ingat lagi kalau kemarin soft roll itu susunannya remahnya, susunannya itu lembut ya. Nah, untuk hard roll itu keras. Nah, untuk hard roll biasanya memiliki kerak yang tebal serta keras. Kue ini itu bersifat asam, seperti kalian lihat di gambar di bawah ini. Nah, lanjut kita ke jenis-jenis dari roti hard roll itu ada apa saja. Yaitu ada roti epi. Nah, epi itu artinya itu gandum telinga. Nah, epi ini merupakan salah satu roti tradisional pada saat panen ya. Jadi di daerah Prancis itu ada yang namanya festival panen. Nah, biasanya di festival panen ini disajikan roti epi ini. Nah, roti ini dibuat itu seperti telinga kecil atau bisa juga bundar besar yang disebut couron atau artinya itu mahkota. Nah, roti ini tuh bisa dipatahkan saat dimakan ya. Jadi pas mau dimakan itu dipatahkan. Bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan, di situ ada gambar dari roti epi. Nah, di situ seperti daun telinga ya. Nah, roti ini biasa dibuat itu menggunakan adonan seperti adonan baguette yang ringan dan bergerak. Kalian lihat di foto itu di samping-samping roti itu ada kerak-kerak rotinya. Dan yang kedua ada boule de moule ya, atau Bulgari. Nah, kata ini itu berasal dari kata Prancis. Nah, roti ini tuh biasanya berbentuk bulat ya, bisa kalian lihat di gambar di sebelah kanan. Nah, roti itu biasanya bulat, kemudian kulit rotinya keras. Dilihat ya, itu kulit rotinya itu keras, kemudian atasnya itu kenapa bisa putih? Karena sebelum mau di oven itu biasanya ditaburi dengan tepung. Nah, kemudian roti ini biasanya dibuat besar, memiliki aroma yang baik juga. Nah, bisa kalian lihat di gambarnya ya. Nah, itu biasanya roti sebelum dimasukkan ke oven itu ditaburi dengan tepung, kemudian disayat-sayat dibentuk gambar atau pola sesuai yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada pain de Provence atau roti Provence. Nah, roti ini itu roti yang sangat indah. Indahnya itu dilihat dari mana? Dilihat dari ketika rotinya dibelah itu bisa kalian lihat rongga-rongga serta ada aroma-aroma atau totol-totol ya dari tumbuhan. Nah, roti ini itu biasanya memiliki wangi tumbuhan serta kayak wangi kemangi karena ada bumbu-bumbu yang dimasukkan ke dalam roti ini. Roti ini juga biasa dibuat dengan bunga-bunga lavender dan adas. Makanya rotinya itu memiliki bau yang aromatik gitu ya, yang lezat, yang enak. Nah, roti ini biasa disajikan dengan keju atau juga bisa dimakan pada saat kita makan sup ya. Makan sup biasa kan kalau orang luar tuh makan sup ada pendampingnya itu ada roti gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada roti baguette. Nah, roti baguette di sini itu roti yang keras ya.
Tidak seperti roti baguette atau French bread yang ada di materi roti tawar. Nah, kalau baguette ini dikembangkan di Paris pada tahun 1930-an. Dan roti ini itu muncul karena adanya berbagai kombinasi dari beberapa faktor gitu ya. Nah, roti ini tuh sangat populer dan pada waktu itu tuh diyakini roti ini tuh sangat berkualitas. Para orang pembuat roti itu dalam membuat roti ini menambahkan ragi ke tepung dan diuleni dengan mesin. Kemudian di oven. Ya sama seperti pembuatan roti-roti lainnya sebenarnya ya. Seperti itu. Hanya roti ini tuh seperti karena kita lagi di materi hot roll ya, roti yang dibuat itu agak keras. Yang kelima ada Vienna Rolls. Nah, kalau Vienna Rolls itu sama masih dari Prancis. Vienna Rolls itu mirip dengan jembatan gulung gitu ya. Rotinya cukup kecil serta lembut. Nah, Vienna Rolls ini biasa dibuat itu dengan mengurangi 3 atau 4 kali pada bagian atasnya. Nah, pada saat dibuat itu roti ini digulung kemudian di atasnya itu disayat ya. Di sini diberikan geratan panjang atau disayat biasanya itu menggunakan silet gitu ya. Serta diruncingkan pada kedua ujungnya. Kemudian pada bagian atas kadang-kadang diberi taburan gula. Jadi kalian bisa search ya di Google Image, kalian bisa lihat macam-macamnya Vienna Rolls itu seperti apa dan bisa kalian pelajari. Nah, yang kemudian di sini ada fugas atau biasa atau artinya kalau ke dalam bahasa Inggris itu leaf atau ke dalam bahasa Indonesia itu artinya daun. Jadi roti ini itu bentuknya berdaun gitu ya. Bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan. Roti ini itu awalnya berasal dari Italia. Nah, roti ini tuh juga kadang dikenal dengan roti tungku. Karena apa disebut dengan roti tungku? Karena roti ini secara tradisional itu tuh dulunya itu dipanggang di dalam tungku dengan bara dan panas gitu. Tetapi suhu dari bara apinya itu tidak cocok digunakan di roti biasa. Jadi suhu api baranya itu hanya cocok digunakan pada roti daun ini atau bentuk daun ini. Ya, untuk pembuatan roti ini sama menggunakan adonan asam ragi gitu ya atau sourdough gitu. Nah, dibentuk kemudian dipanggang dalam oven yang panas. Nah, oke, selanjutnya ada roti Italia. Roti Italia yaitu roti yang telah mengalami beberapa kali perubahan dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi rotinya itu sudah ada perubahan-perubahan atau pergantian bahan gitu ya. Seperti itu. Nah, biasanya roti Italia itu memiliki kerak yang tebal serta keras. Tetapi remahnya itu harus tetap kering. Roti-roti Italia itu biasanya berbentuk panjang dan runcing, serta memiliki 2 atau 3 irisan. Jadi di atas roti itu sebelum di oven biasanya disayat gitu ya, dan dapat dipatahkan dengan mudah. Jadi walaupun rotinya keras dan keraknya tebal, tapi ketika dipatahkan itu bisa dengan mudah ya. Dan roti Italia itu biasanya disajikan pada saat perayaan kebahagiaan ataupun pesta. Jadi pada saat ada acara bahagia, kemudian pesta ulang tahun, pesta pernikahan, biasanya disajikan roti ini.
Tetapi roti ini ketika dihidangkan itu biasanya disajikan dengan makanan lain seperti pasta, makanan dari ikan, makanan dari daging, atau makanan dari unggas gitu ya. Nah, beberapa roti Italia yang terkenal itu ada roti ciabatta dan roti passata gitu ya. Kedua roti ini itu roti yang berasal dari pedesaan di Italia, tetapi sudah berkembang pesat dan menjadi roti yang nasional gitu. Jadi ada di seluruh Italia gitu ya. Nah, roti Italia itu terbuat dari gandum yang dicampur dengan minyak zaitun gitu. Nah, kenapa dicampur dengan minyak zaitun? Karena untuk merubah tekstur dari roti ini, serta untuk mempertahankan kualitas gitu dari roti Italia ini. Nah, ini ada contoh dari roti ciabatta dan pagnotta. Bisa kalian lihat roti ciabatta dan pagnotta ini ada perbedaan di bentuk ya, serta warnanya mungkin ya juga berbeda. Nah, selanjutnya ada roti Wina. Untuk roti Wina itu memiliki ciri khas yaitu butirannya lebih terbuka dan berlubang-lubang. Jadi ketika dibelah rotinya itu bisa kelihatan butirannya lebih terbuka dan lubang-lubangnya lebih terlihat jelas, serta remah dan susunannya kasar. Dia kasar ya. Remahnya yang di luar-luar itu juga kasar. Nah, untuk roti Wina itu banyak bentuknya ya, jadi corak, bentuk, warna itu banyak, tapi yang paling terkenal itu yang bentuk runcing seperti yang bisa kalian lihat di samping ya, seperti baguette tapi dia lebih pendek gitu. Nah, biasanya untuk roti Wina itu sebelum dimasukkan ke oven itu ditaburi dengan wijen terlebih dahulu. Seperti itu. Di sini ada roti Belanda. Untuk roti Belanda itu dikenal dengan toppingnya. Jadi roti-roti Belanda itu biasanya di atas rotinya itu atau di permukaan rotinya itu sebelum masuk oven diberi topping-topping seperti selai dan lain-lain. Jadi bisa dilihat di gambar itu juga ada contoh yang diberi selai gitu ya. Nah, untuk roti Belanda itu biasanya ketika sedang dibakar adonannya itu biasanya mengembang dan memisah. Kemudian toppingnya juga menjadi pecah-pecah sehingga menghasilkan kerak yang garing gitu. Jadi luarnya dari roti itu garing seperti itu. Nah, itu tadi sedikit materi hot roll serta beberapa contoh. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari materi hot roll serta jenis-jenis dari roti hot roll. Nah, sampai bertemu lagi di materi yang lain atau materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.